Ya, saudara sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya. Binatang yang keluar dari laut itu diizinkan Tuhan untuk menganiaya bahkan membunuh banyak umatnya, umat Tuhan, ya. Skop kekuasaannya adalah universal yang meliputi setiap suku bangsa. Namun Allah yang memelihara umatnya telah membatasi penganiayaan tersebut selama 42 bulan saja. Jadi jangan lagi kita hitung lagi, oh nanti ada penganiayaan berat 42 bulan 3,5 tahun. Kapan? Mulai kapan? Ya nanti. Pada zaman itu sudah terjadi 42 bulan. Maksudnya apa? Yaitu 3,5 tahun. 3,5 tahun berarti setengahnya angka 7. Nah sekali lagi ini apokaliptis, jadi berarti simbolis. Maksudnya apa setengahnya angka 7? Angka 7 lambang ketidakterbatasan. Misalnya Yesus mengajar Petrus untuk mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya sebanyak 70 kali 7 kali. Berarti apa? Kalau saudara mau minta maaf, ya ampuni dia, maafkan dia. Jangan hitung-hitung lagi. Seperti Allah selalu memaafkan kita. Begitu kan? Ya, jadi angka 7 itu jumlah yang tak terbatas. Nah, angka 3,5 melambangkan jumlah waktu yang terbatas. Jadi nggak perlu dihitung mulai tahun berapa sampai tahun berapa itu 3,5 tahun. Tidak, itu simbolis selalu. Jadi 3,5 tahun berarti jumlah yang terbatas, ya. Jadi angka 3,5 jangan ditafsirkan secara hurufiah. Ya, berarti apa? Oke, sampai situ ya. Jadi penganiayaan itu yang terjadi pada umat Tuhan itu walaupun berat tetapi jumlah panjang atau durasi itu terbatas. Pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin orang-orang Kristen yang di Suriah waktu yang pernah dipenggal kepalanya oleh orang-orang ISIS itu, mereka mungkin berkata, kami sudah mengalami kiamat. Karena begitu beratnya. Ya. Tapi jangan lupa, itu adalah waktu yang terbatas saja. Mungkin saudara tanya, aduh kalau di Indonesia tuh mengalami seperti ISIS gimana ya? Gimana ngerinya gitu ya. Ya. Makanya kita berdoa, Tuhan jangan sampai ISIS berkuasa, kalau enggak aku takut dipenggal kepalaku ya gitu. Soalnya dalam karunia Roh Kudus ada salah satu karunia yang disebut sebagai karunia mati syahid. Jadi untuk mati syahid itu perlu karunia loh. Kalau enggak diberikan karunia Roh Kudus, kita enggak mampu menghadapi itu semua. Stefanus adalah orang pertama yang mati syahid bagi Tuhan. Dia diberikan karunia mati syahid. Jadi kalau sesuatu terjadi pada kita, ingat 1 Korintus 10:13. Itu apa? Tuhan selalu memberikan kekuatan yang cukup, ya. Jadi jangan takut. Nah, oke, berikutnya. Binatang kedua, tadi sudah binatang yang pertama, binatang kedua keluar dari dalam bumi yang menyatakan pemunculannya berasal dari tatanan dunia yang mapan, ya. Nah, nampaknya seperti domba. Domba berkonotasi agamawi. Misalnya, orang Yahudi menjadikan domba sebagai salah satu korban bakaran mereka kepada Allah. Domba itu punya 2 tanduk, simbol kekuasaan. Ya, sekali itu artinya simbol, ya. Jadi maksudnya apa ini? Yang kedua ini. Binatang yang keluar dari dalam laut, lambang kekaisaran Romawi. Binatang yang keluar dari dalam bumi, simbol dari nabi palsu yang memotivasi rakyat dan mengatur penyembahan kepada sang kaisar. Kedua binatang tersebut diberi kuasa oleh setan. Ya, berarti ada seperti mereka selalu menyerupai atau mau meniru gitu loh. Allah kita yang kita kenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Ini juga Tritunggal loh. Setan, ya, nabi palsu dan binatang yang keluar dari dalam laut itu. Tritunggal. Ya. Ya, mereka selalu mau meniru, mau menyamar gitu. Seperti, ya. Nah, adalah hal yang sangat berbahaya jika kuasa politis yang jahat berkombinasi dengan agama palsu yang menopangnya. Jadi kalau kita lihat ya kalau Islam pasti dia menyatukan antara kuasa politis dengan agamawi. Pasti itu, nggak bisa dipisahkan. Ya. Nah pada zaman dulu, pada abad-abad pertengahan, itu juga disatukan tuh antara kuasa politik dengan agama. Ya. Jadi kalau orang dikatakan, kamu nih bidat, wah udah. Bukan hanya musuh agama, musuh politis dia. Ya, kalau ini disatukan antara kuasa politis, yaitu bidat yang keluar dari dalam laut,
berkombinasi dengan binatang yang keluar dari darat, berarti apa? Agama palsu tuh, wah itu bahaya banget. Ya, agama bahaya banget. Nah, oke, selanjutnya. Oke. Untuk menyesatkan banyak orang, maka sang nabi palsu tersebut diberi kuasa satanis untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Salah satunya adalah mendatangkan api dari langit, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Jadi biasanya kan orang sangat kagum dengan hal-hal yang aneh. Ya, mereka anggap semua hal yang aneh itu dari Tuhan. Wah, dia dipakai Tuhan luar biasa. Oh, banyak mujizat. Saudara sekalian, sekarang ini yang dulu kita gandrung-gandrungi, sebagian orang gandrung-gandrungi itu Benny Hinn, sekarang nggak laku lagi di Amerika. Karena mereka sudah tahu bahwa nubuatnya bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Nggak terjadi. Kemudian dia berkata, itu orang yang datang, yang sakit disembuhkan pada waktu kebaktiannya. Yang diekspos waktu kebaktiannya. Tapi setelah kebaktiannya gimana? Itu nggak diekspos. Orang berkata, saya waktu kebaktian kok sembuh, waktu besoknya kok saya sakit lagi yang sama. Kenapa? Lalu kemudian ketika ditanya kepada orang yang melakukan atau panitia berkata gini, kemarin waktu kebaktian kamu beriman, sekarang kamu nggak beriman, makanya sakitnya datang lagi. Benar nggak itu? Itu hanya menyatakan bahwa pada waktu tadi malam dia nggak sungguh-sungguh sembuh. Ya, itu orang kita ingat dalam kitab Injil Lukas ya. Ada 10 orang kusta yang berteriak dari jauh. Ya guru, Tuhan tolonglah saya. Akhirnya apa? Turunlah kami. Akhirnya Tuhan menyembuhkan kan? Tuhan bilang apa? Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Sambil jalan sambil sembuh itu. Yang dari 10 orang, berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus? 1 orang. Yang lain kemana? Lupa sama Tuhan Yesus. Yang lupa apakah mereka kembali lagi sakit saja? Tidak, tetap mereka sembuh. Tapi yang satu ini, dia nggak hanya mendapatkan kesembuhan secara badan, tapi diselamatkan, diampuni dosanya. Itu bedanya situ. Kalau Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada seseorang, Tuhan terus berikan itu. Nggak ditarik lagi. Dia nggak menyesali segala kasih karunia-Nya. Tapi kalau orang itu kembali, percaya pada Yesus, dia minta diampuni dosanya, dia mendapatkan berkat khusus yang dari Tuhan. Ya. Nah, sekalian, jangan lupa loh, seorang perempuan yang lemah badannya, yang gampang sakit-sakitan. Tapi pada waktu rumahnya kebakaran, apa yang terjadi? Perempuan yang cuma 45 kilo ini, dia bisa angkat barang 50 kilo. Dari mana itu kekuatan itu? Itu memang secara natural, kok dalam kondisi seperti itu dia bisa kuat. Nah kalau kebaktian itu sudah diekspos, kamu sembuh kalau kamu beriman, lalu kemudian dengan lagu-lagu yang luar biasa, sinar lampu segala macam. Orang itu berkata, ya saya sembuh. Besoknya kambuh lagi. Berarti kemarin tadi malam dia nggak sungguh-sungguh sembuh. Saya tidak berkata semua kebaktian itu nggak ada yang sungguh-sungguh mujizat loh. Ada. Tapi tidak semua yang klaim mujizat itu sungguh-sungguh mengalami mujizat. Gitu loh maksudnya. Maka dari itu saudara sekalian, saya lebih pribadi lebih percaya pada apa? Kalau mengadakan kebaktian jangan diekspos kesembuhan ilahi. Tapi eksposlah pengabaran Injil. Setiap orang yang percaya pada Yesus diselamatkan nggak? Pasti nggak? Pasti diselamatkan. Setiap orang percaya pada Yesus pasti sembuh nggak? Nggak pasti sembuh. Jadi jangan dibalik. Ya. Ini suatu hal yang penting. Jadi saudara sekalian, jadi orang-orang yang melakukan ini mereka menunjukkan suatu hal yang luar biasa yang supranatural. Nah, saudara sekalian, Yesus tuh melakukan kesembuhan ilahi dengan metode yang berbeda-beda. Dia nggak pernah memakai metode yang sama terus. Ada yang dengan ludahnya dicampur dengan diaduk dengan lumpur, ada yang dengan apa? Dia sentuh, dia pegang, ada yang dengan jauh dari jauh ya. Ada yang Tuhan izinkan jubah-jubahnya dipegang perempuan itu. Jadi metodenya berbeda-beda.
Tuhan nggak pernah pakai metode yang sama. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan satu metode pun dikeramatkan. Kalau suatu orang berkata, nih ini air sudah tak doakan, bawa sini. Selalu caranya sama. Pakai air. Itu dukun itu. Ya. Siapa itu yang dulu anak kecil? Ponari ya. Selalu pakai cara sama. Itu dukun. Ya. Karena Tuhan nggak pernah pakai cara yang sama, selalu beda-beda. Yang terpenting bukan caranya. Gitu, ya. Sekarang ini penting kita perlu pahami. Oke, berikutnya. Nah, setiap orang besar atau kecil, kaya atau miskin, orang merdeka atau hamba, diharuskan untuk mendapatkan tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Pemberian materai kepada para budak, tentara, dan dalam kontrak bisnis adalah hal yang biasa pada zaman itu. Diselar ya. Ada ini kerbau punya siapa, sapi punya siapa, Robi Setiawan, RS diselar. Itu besi yang panas tuh langsung akhirnya apa? Semua saraf-saraf di yang kena selar tuh mati semua. Nah, so sekalian, jadi ini selar. Jadi budak-budak pun sama, supaya jangan ketukar sama budak yang lain diselar. Diberi cap. Ya. Dikatakan ada tanda di tangan kanan dahi mereka. Nah, so sekalian, maksudnya apa? Tanpa tanda itu tidak ada seorang pun boleh membeli atau menjual barang. Ya, ini pun bersifat simbolis. Tanda tangan kanan simbol perbuatan manusia dikuasai oleh sang nabi palsu. Kan ini di dalam kitab Wahyu kan, sifatnya simbolis. Diberi tanda di tangan kanan berarti perbuatannya dikuasai oleh nabi palsu itu. Ya, kemudian apa lagi? Di dahi juga dikasih tanda itu simbol pikiran. Sampai sekarang kalau pikir gitu ya, pikir. Padahal sebenarnya kurang pas ya. Bab otak kita bukan di sini kan? Di sini ya. Harusnya pikir. Cuma aneh juga, pikir aneh juga ya. Biasanya kita di sini pikir. Padahal ini bukan otak kita ya. Jadi dahi itu menunjuk pada pikiran. Jadi sekalian orang tuh berbisnis, orang itu melakukan tugas studi atau apa, semuanya nggak ada pengaruh firman Tuhan di situ. Semuanya untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan itu pemimpin Korea Utara, kan jahatnya luar biasa kan. Segala perbuatan itu tidak ada dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, begitu ya. Nah, jangan seperti orang Yahudi. Oh, hari Sabat ya supaya ini betul-betul firman Tuhan ada di otak mereka. Tak dibikin dari kitab kecil ya, diikatkan di sini. Ya. Isinya Ulangan 6 ini. Kemudian ada tanda di tangan mereka, jadi diikat-ikat begini. Dan orang Yahudi kalau berdoa di depan tembok ratapan, doanya gini-gini. Begitu. Saudara kalau lihat gitu seperti siapa? Ya. Jadi saudara sekalian, itu mereka betul-betul memberhalakan di tembok ratapan. Orang Yahudi dari berbagai macam negara di seluruh dunia titip pokok doa di mana? Ditaruh di tembok ratapan. Karena mereka yakin pokok doa yang ditaruh di tembok ratapan itu tembok bekas bait Allah itu nanti akan dijawab. Ya. Jadi, itu sampai sekarang ada orang yang, saya pikir orang Kristen kok jadi kurang menggunakan otaknya ya. Ini garam perjanjian, tebarkan. Siapa yang melewati garam ini, segala doanya akan dipenuhi. Ini garam dari laut mati ini, ditebarkan. Saya nonton videonya ya. Orang-orang, makanya saudara sekalian, orang kalau dengar firman tuh harus ingat Matius, dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Masa melangkahi garam perjanjian segala doa kita tergenapi? Itu kan sungguh-sungguh nggak masuk akal. Jangan pakai akal dong, ini pakai iman. Wah, itu udah repot lagi ya. Jadi saudara sekalian, dan orang itu yang doa, yang saya lihat di videonya tuh, dia berdoa
Bagi orang Kristen tidak ada penyakit. Bagi orang Kristen tidak ada kemiskinan. Bagi orang Kristen tidak ada kematian. Malam itu dia mati. Ya, oke, berikutnya. Nah, setelah warga Romawi membakar kemenyan di hadapan patung sang kaisar setiap tahunnya, maka mereka diberikan sertifikat tanda ketaatan. Dengan sertifikat itu, mereka bebas dari hukuman kaisar dan dapat berjual beli secara bebas. Ya. Bilangan binatang itu adalah 666. Apakah makna bilangan ini? Dalam kitab Wahyu yang berisikan banyak simbol, angka 7 adalah lambang dari ketidakterbatasan. Ya, dengan 7 jemaat di kitab Wahyu, itu kan kenapa itu kitab diberikan surat ini kepada 7 jemaat? Kenapa? Sebagai simbol bahwa surat itu ditujukan kepada semua gereja di sepanjang sejarah. 7 kan artinya ketidakterbatasan. Semua gereja menerima surat itu. Ya. Oke. Angka 6 muncul seolah-olah mau naik menjadi angka 7, namun tidak dapat mencapainya. Jadi angka 6 menunjuk pada usaha manusia yang terbatas. Ya, usaha manusia yang terbatas. Ya, terus kemudian angka 6 itu diulangi 3 kali. Angka 3 adalah simbol angka ilahi. Ingat Allah Tritunggal. Ya, berarti apa? Bilangan 66 itu lambang usaha manusia yang mau menyamai Allah untuk mencapai kuasa yang tidak terbatas, namun mereka gagal. Ya. Salah seorang yang sedang lari sekarang di negara Arab Saudi ya, mungkin. Wah, belakang sebelum dia lari kan tambah sombong aja dia. Mengklaim dia sebagai imam besar semua orang Islam ya. Wah, mulai ngata-ngatain, dia kutip bahasa Sunda ya. Apa tuh namanya? Itu kan aduh, ada orang Sunda jadi marah. Dia, wah, saya dengar gitu, aduh orang ini kok sombong banget gitu ya. Karena dianggap, oh dia tambah kuat. Ya, akhirnya berbalik. Ya. Akhirnya dia lari ya, nggak berani pulang dia. Orang itu sebenarnya adalah tetangga saya waktu masih kecil, tinggal di satu gang namanya Gang Paksi di Petamburan, Jakarta. Saya tahu mamanya namanya Wan Ida, memang keturunan Arab. Ya, itu waktu masa kecil ya, dia pernah sekolah di sekolah Betel Petamburan, yang dirikan gereja Betel Petamburan, 2 tahun di bawah saya. Tapi itu memang tujuan didikannya itu adalah untuk memberantas narkoba, sebenarnya pertamanya gitu. Didirikan oleh penguasa waktu itu ya, nama Pak Wiranto itu. Tapi akhirnya sekarang, dulunya macan kecil, sekarang udah macannya besar. Ya, gitu. Jadi saudara sekalian, pada saat orang sudah semakin kuasa seperti Soeharto 32 tahun ya, harus semakin waduh hebat sekali ya. Saya masih ingat anaknya Soeharto itu kalau mau melakukan proyek ya, nggak usah bawa duit Pak, cukup bawa apa? Kartu nama. Orang sudah hormat sama dia. Jadi orang kalau semakin berkuasa, semakin merasa seperti Allah, akhirnya waduh. Tapi disitulah Tuhan jatuhkan dia. Ya. Ini 666 juga gitu. Jadi ada semacam usaha manusia yang mau menyamai Allah untuk mencapai kuasa yang tidak terbatas, namun mereka gagal. Jadi sebenarnya spirit of 666 ada di mana? Ada di banyak orang yang sudah berkuasa sudah cukup lama, akhirnya semakin sombong, semakin nggak mau akui Allah lagi. Begitu, sebenarnya kan gitu kan. Nah, berikutnya. Nah, sebenarnya Roh Antikristus sudah mulai bekerja sejak zaman Rasul Yohanes hidup pada abad pertama tadi ya. Ya, jadi kita sudah kita baca tadi ayat tadi ya. Oke. Tadi sudah ya yang tentang. Oke, jadi saya simpulkan sebelum saudara lupa dan bingung. Jadi roh antikris 666 siapa? Itu 2 binatang itu merupakan perpaduan antara apa? Kuasa politis dan satu lagi kuasa apa? Nabi palsu. Ya. Kalau mereka bersatu itu bahaya banget. Ya. Nabi palsu, ajaran palsu,
didukung sama kuasa militer, kuasa politis, itu bahaya ya. Ya, tetapi sekali lagi itu semua adalah usaha manusia yang coba berusaha berkuasa tapi ada Tuhan gagalkan buat patahkan gitu. Ya, jadi itu maksudnya gitu. Oke. Jadi kalau saya ditanya kapankah 666 itu sedang berlangsung sejak zaman dahulu ya, sejak abad pertama gitu. Ya, terus setiap zaman pasti ada 666-nya. Ya, antikrisnya ada. Ya, ada. Oke, nah, kemudian kita kepada chips RFID. RFID, Radio Frequency Identification, yang merupakan perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Chip biasanya mampu menyimpan 2000 byte data atau kurang. Label tag RFID disebut transponder yang memiliki fungsi yang sama dengan barcode sebagai identifikasi sebuah benda, aset dengan penomoran yang unik pada EPC, Electronic Product Code. Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi ini barang ini harganya berapa, ya. Ini biar cepat langsung tempel, nah, sudah ada itu, ya, begitu. Itu, nah, coba mirip seperti barcode, ya, fungsinya, ya. Ya, lalu kemudian ada orang tertentu yang dimasukkan RFID di tangannya, ya. Kemudian ada yang ini sebagai penggambaran, nanti akan seperti gini, ya, di dahinya, gitu ya. Nah, saudara sekalian, dan ini seperti barcode, gitu ya. Orang kalau bingung gini ya, sebenarnya akhirnya diketahui dia di mana berada, gitu ya. Waduh, nanti kita diketahui di mana kita berada, kita lakukan apa, gitu ya. Sebenarnya kalau kita pasang GPS, pasang Waze, kita ketahuan nggak kita di mana? Ketahuan. Gak usah pakai Waze, kita pakai HP, ketahuan nggak? Ketahuan. Maka dari itu teroris selalu nomornya ganti-ganti. Habis pakai langsung buang. Kenapa? Takut ketahuan. Jadi saudara sekalian, kalau nggak mau ketahuan ya jangan pakai HP. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu ketahui ya. Apalagi pakai Waze ya. Kita di mana ya, kita ketahuan. Kita sebab orang punya kompas ya. Berguna nggak kompas? Berguna ya. Tapi orang punya kompas dia nggak tahu dia di mana. Berguna nggak kompas itu? Nggak berguna. Dia harus tahu dulu dia di mana sekarang. Dan dia mau arah kemana gitu ya. Ya, makanya kalau waktu kita mau pasang GPS atau Waze kan dia tahu kamu di mana, langsung dia tahu, tunjukkan kamu di mana, saya mau kemana sekarang, diarahkan. Ya, so, sekarang itulah. Nah, yang berikutnya. Namun perbedaan antara RFID dan barcode sangat besar dalam beberapa hal seperti ini. Ya, ini contoh bandingkan aja. Ini barcode, ini RFID. Jadi saudara perhatikan ya. Posisi baca vertikal ini bebas segala posisi ya. RFID memang lebih hebat daripada barcode. Ini bacanya 2-5 detik. Kalau ini 100 milidetik per item, jadi cepat sekali dia ya. Kemudian jarak baca maksimum 7 cm pendek ya, hanya pendek 7 cm. Tapi kalau ini beberapa kategori pendek, tapi menengah juga jauh, ada 10 meter. Jadi orang bisa tahu 10 meter, ini anggota kami atau bukan gitu ya. Nah, kemudian kemampuan baca saja. Tapi kalau RFID dia baca dan tulis bisa. Kapasitas memori kecil, tapi kalau RFID lebih besar, jauh lebih besar ya. Kemudian proses pembacaan per item satu persatu. Kalau ini multi item itu ya. Kondisi debu air merusak tidak terbaca. Kemudian ini tidak terpengaruh. Kena air juga nggak apa-apa. Jadi berenang pun nggak ada masalah itu ya. Kemudian kemudahan duplikasi, mudah. Kalau RFID hampir mustahil. Jadi nggak bisa diduplikasi. Itu kehebatannya RFID daripada barcode ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, alat yang berukuran sedikit lebih besar dari sebutir pasir beras ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai upaya deteksi posisi, tracking, dan kelancaran keperluan administrasi yang lain, pembayaran, pendataan. Jadi ini beras ya, ini kira-kira alat seperti gini, ya, alat seperti gini. Jadi sedikit lebih besar daripada beras, sebutir beras ya. Oke, terus pemerintah Amerika misalnya mengharuskan sebagian pejabat pemerintah dan penerima program Obamacare untuk menerima chip pada tubuh mereka. Wah, waktu itu sampai rame ya. Wah, Obama ini antikris. Sudah buka di ini deh.
di internet ya. Obama antikris dengan cara melakukan Obamacare, kemudian itu yang penerima itu diberikan chip pada tubuh mereka ya. Ya, ini sekalian sebagian orang yang terlalu sensitif dengan hal ini langsung mengkaitkan dengan antikris segala macam. Jangan, siapa tahu di Indonesia juga akan ada seperti ini nanti ya, penerima BPJS gitu. Karena BPJS semakin lama semakin hebat, semakin banyak kan ya. Maka dari itu yang sehat harus bayar BPJS. Kenapa? Itu subsidi silang kan, yang sehat bantu yang sakit gitu. Betul nggak? Coba sekali orang yang pasien cuci darah, ayo sekali cuci darah berapa duit? 1 juta bisa ya. Kalau seminggu 2 kali, berapa duit? Dia perlu berapa kali lagi cuci darah? Bisa 2-3 tahun lagi ya. Itu berapa duit? Itu 1 orang loh. Kalau se-Indonesia berapa banyak orang cuci darah? Makanya kita harus bantu pemerintah kita ya. Nah, nggak tahu, mungkin 1 kali akan memakai benda ini kali ya, supaya lebih cepat. Jadi orang nggak usah tahu, nggak usah lihat lagi lama lagi, tapi cepat gitu. Ya. Nah, berikut ya. Beberapa institusi pun mulai memanfaatkan alat ini. Dalam beberapa tahun mendatang, kemungkinan semua bayi di Eropa akan dipasangi alat ini. Ya. Tidak heran kebingungan muncul di kalangan orang-orang Kristen tertentu di seluruh dunia, karena alat ini diyakini sebagai salah satu bagian dari teori konspirasi antikristus untuk menguasai dunia dan memonitor setiap orang dalam kekuasaan mereka. Langsung diisukan seperti itu ya. Nah, berikutnya. Khusus di Amerika, polemik seputar chips sedikit banyak dipicu oleh penerbitan tulisan Catherine Albrecht yang berjudul Spy Chips. Chips yang seperti spy, memata-matai. How major corporation and government plan to track your every move with RFID. Bagaimana kebanyakan korporasi dan pemerintah mencoba untuk men-track menyusuri kamu punya setiap gerakan dengan RFID ya. Dan the spy chips threat, ancaman daripada chip yang jadi spy, jadi mata-mata ya. Why Christians should resist RFID and electronic surveillance ya. Mengapa orang Kristen harus menolak ini ya. Ini dia yang mensuarakan gitu ya. Catherine Albrecht ya. Oke. Jika angka 66 mengandung makna simbolis, maka sudah sewajarnya apabila tanda antikristus yang diletakkan di dahi dan tangan juga ditafsirkan secara simbolis. Tanda itu tidak mungkin merujuk pada chips atau tanda lahiriah lainnya. Ya. Pengikut Allah dan anak domba juga memiliki tanda tertentu di dahi dan tangan mereka. Ya, coba kita baca ya di sini. Ayo, Wahyu 14. 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba Allah berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ayo kita semua pulang sini, di dahi kita tulis nama Yesus, nama Bapa. Dalam kitab Wahyu juga loh. Tangannya tulis Yesus, Bapa. Ternyata yang gembar-gembor tentang itu, chips itu, mereka nggak lakukan yang sama. Ya. Berarti mereka berlaku tidak fair ya. Seandainya tanda antikristus ditafsirkan secara hurufiah, maka seharusnya tanda pengikut anak domba itu pun dipahami secara hurufiah. Ironisnya, mereka yang meyakini chips sebagai tanda antikristus tidak mau menafsirkan tanda pengikut anak domba secara hurufiah juga. Ini tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik kitab Wahyu. Jadi sekali lagi saudara sekalian, tanda di dahi ini hanya simbol. Berarti apa? Pikiran orang itu dikuasai oleh dunia, keduniaan saja. Tapi umat Tuhan harusnya pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan. Maksudnya begitu loh. Perbuatan dikuasai oleh firman Tuhan gitu. Ya. Ini kita perlu pahami hal itu ya. Nah, berikutnya. Alkitab sudah memberikan beberapa petunjuk bahwa tanda di dahi dan tangan hanyalah sebuah simbol. Dahi berbicara tentang cara berpikir atau memandang sesuatu, sedangkan tangan merujuk pada perbuatan. Oke, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maksudnya apa? Firman Tuhan menguasai pikiran kita, perbuatan kita, bahkan keluarga kita, bahkan kota di mana kita berada gitu loh. Biarlah prinsip firman Tuhan yang berlaku. Itu maksudnya begitu, ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi pemasangan, kalau itu terjadi pada pemasangan RFID, ya, itu bukan untuk tanda antikris, tapi untuk supaya cepat, pendataan cepat, ya. Ini penting, ya. Kalau ada grup tertentu yang ini boleh nggak masuk ke ruangan itu, ini lagi ada rapat, nggak usah pakai tulis nama lagi, itu jadul itu. Cukup ditempel di tangan, udah langsung boleh masuk. Langsung ketahuan nih member atau tidak member. Ya. Jadi itu, tapi karena kita punya gambaran ya, orang-orang itu hanya dipakai, cara gitu hanya dipakai oleh mafia-mafia, ya, sehingga kita jadi pikirannya jadi negatif ya. Tapi sebenarnya tujuan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pikiran kita dikuasai firman, kita berbisnis dengan cara firman, kita bergaul dengan cara firman, kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya begitu, ya. Oke, nanti saudara mungkin mau tanya, tapi kita memberi persembahan dulu untuk pekerjaan Tuhan, ya. Mari.